Nah, apakah bisa melamar lintas PD atau OPD? Silakan saja jika memungkinkan. Nah, ini Bapak Ibu artinya pihak BKD tetap akan meloloskan berkas Bapak Ibu ataupun memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honor semuanya yang saat ini sedang memasuki tahapan pendaftaran P3K 2024. Di sini kita akan menyampaikan kabar baik ya dari PAN RB berkaitan dengan Bapak Ibu yang tidak ada formasi. Nah, di sini bocorannya Bapak Ibu silakan saja mendaftar di semua formasi yang linear dengan kualifikasi Bapak Ibu. Karena bagaimana kalau kita tidak daftar akan ikut seleksi dan bisa dijadikan minimal paruh waktu. Jadi tetap dapat NIP jika Bapak Ibu ikut seleksi walaupun nanti formasi itu bukan formasi keberuntungan kita. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada formasi, contohnya ini ada ya pertanyaan. Bang mau nanya, kalau terdata di BKN namun formasi tidak tersedia. Contoh kasus operator sekolah. Nah, yang muncul kan pasti instansi bekerja tempat lain, bukan sekolah tempat kita bekerja. Pertanyaannya, kita tetap lanjut milih instansi lain, walaupun nanti TMS misalnya gagal, atau kita tidak usah memilih dan tidak lanjut ke tahap resum. Nah, di sini saya jawab, pilih saja agar bisa ikut seleksi. Nah, Bapak Ibu, pernyataan rekan-rekan ini dialami oleh banyak rekan lainnya. Nah, bocorannya nanti akan saya tunjukkan pesan yang disampaikan dari BKD ya. Nah, yang lainnya Bapak Ibu, ternyata tidak sesuai informasi iming-iming, yang penting ikut tes, pasti lolos, tapi nyatanya berbeda. Nah, di sini saya jawab, daftar saja, yaitu daftar sesuai kualifikasi meskipun itu formasi orang lain. Gimana kalau instansinya tidak buka formasi, apakah kita jadi penonton saja? Ya, jangan jadi penonton. Karena Bapak Ibu nanti tetap akan jadi part time jika memang tidak mendapatkan formasi. Artinya tidak lulus di formasi tersebut. Nah, di sini kita akan sampaikan beberapa informasi dari BKD yang jelas ini akan menjanjikan Bapak Ibu ya. Pertama, masalah Bapak Ibu yang pendidikan awalnya SMA, kemudian saat ini sudah berijazah sarjana, maka dapat menggunakan ijazah yang terakhir ini oke. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa turun grade dari S1 ke SMA jika memang formasi yang dibuka itu hanya SMA. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir gaji SMA kecil. Di sini Bapak Ibu kita lihat ya, THP gaji P3K lulusan SMA saja bisa mencapai 7,7 juta. Alhamdulillah, nanti kita baca. Kemudian Bapak Ibu, ini ada juga chat dari BKD berkaitan dengan pembahasan pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan ke OPD lain ataupun ke instansi lain milik orang lain. Nah, kita cek ya di sini di bagian mana ya? Sebentar. Nah, apakah bisa melamar lintas PD atau OPD? Silakan saja jika memungkinkan. Nah, ini Bapak Ibu artinya pihak BKD tetap akan meloloskan berkas Bapak Ibu ataupun memenuhi syarat yang akan menentukan di Bapak Ibu lulus tak lulus itu dalam seleksi. Jadi tetap Bapak Ibu mendaftar walaupun itu formasi orang lain, walaupun bukan di formasi instansi Bapak Ibu, karena memang tidak dibuka misalnya di tempat Bapak Ibu bekerja, maka silakan Bapak Ibu mendaftar di formasi orang lain. Nah, di sini terjawab ya. Belak-belakan mayoritas honorer bisa jadi P3K paruh waktu. Ada pernyataan Pak Aba di sini yang kita akan anggap itu berita baiknya. Pendaftaran P3K 2024 dibuka 2 gelombang berdasarkan pengumuman yang kemarin ya. Kemudian pendaftaran gelombang kedua 17 November. Deputi Bapak Abbas sudah beberapa kali ya mengimbau seluruh honorer termasuk non-database atau yang tercecer agar ikut daftar P3K. Ini berarti yang nanti tanggal 17. Abah menjanjikan ya seluruh honorer yang ikut mendaftar dan akan mendapatkan NIP. Honorer yang ikut mendaftar tetapi tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian Bapak Ibu, di mana
untuk P3K pada waktu akan disesuaikan dengan pendapatan yang terima honorer saat ini. Dia menjelaskan ketika Pemda sudah punya kemampuan fiskal maka akan diangkat menjadi full waktu. Nah, kata-kata kunci bahwa Bapak Ibu ikut mendaftar dan mendapatkan NIP meskipun pada waktu ini Bapak Ibu harus mendaftar dan memilih formasi. Jadi Bapak Ibu tidak menjadi persoalan ya dengan adanya chat dari BKD ini tadi, bahwa jika Bapak Ibu mengambil formasi orang lain itu silakan jika memang memenuhi kualifikasi. Jadi tidak menjadi persoalan kalaupun itu sebenarnya bukan milik kita. Ini sama seperti yang ditanyakan oleh rekan tadi. Ya, ini sudah terjawab. Pilih saja agar bisa ikut seleksi. Kalau Bapak Ibu tidak mendaftar dan tidak memilih formasi meskipun itu formasi orang lain, bagaimana Bapak Ibu bisa seleksi? Ya, bagaimana bisa ditetapkan sebagai paruh waktu jika memang nanti akhirnya kalah ranking. Nah, kita baca sedikit lagi, ini berkaitan dengan beberapa syarat yang tadi ya, yang tanya jawab ini kita baca dari atas coba. Ini sangat penting ya sebenarnya untuk kita ketahui. Ini anunya kriteria kategori. Status kerja di OPD-nya pindah-pindah. Sekarang adalah belum 2 tahun di OPD terakhir. Maka suket dikeluarkan oleh OPD terakhir, tapi koordinasi dengan OPD sebelumnya. Ini tugas daripada bidang OPD sekarang yang akan mengeluarkan surat pengalaman ya. Apakah yang namanya masuk di database tapi sudah resign bisa mendaftar? Nanti akan terkendala pada suket keterangan bekerja 2 tahunnya. Ini akan terkendala di sini, artinya tidak bisa. Meskipun kita tahu dari kesepakatan DPR Komisi 2 kemarin boleh ya yang sudah berhenti sebanyak 2 tahun, tapi keputusan di Kemenpan RB-nya harus aktif ya. Kemudian bagaimana dengan database SMA sekarang S1 ini boleh ya menggunakan ijazah terakhir. Apakah usia 57 boleh mendaftar? Tidak mungkin ya kalau memang sudah mendekati pensiun. Bagaimana jika ijazah hilang? Ijazah menggunakan ijazah terakhir. Jika hilang harus diurus ke kampus ataupun sebagai surat keterangan pengganti ijazah dan harus ada yang legalisirnya juga. Lokasi ujian khusus di Kepri ini di Batam ya. Bagaimana jika nama KTP dan ijazah beda 1 huruf? Maka mengacu pada ijazah, KTP disesuaikan. Karena ijazah tidak bisa diganti, KTP masih boleh diganti di Dukcapil ya. Kemudian bagaimana jika nilai ujian negara dengan lokal berbeda? Nah, ini yang dipakai ujian lokalnya saja atau kampus. Kemudian riwayat apa yang dimasukkan per SK? Di sistem ada riwayat pekerjaan, sesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Ini sesuai dengan SK kalau inputannya per tahun ya. Jika punya 2 ijazah, mana yang dipakai? Silakan menggunakan formasi sesuai dengan pendidikan. Jadi pakai ijazah yang sesuai dengan formasi dilamar. Suket dibuat sampai tanggal berapa? Suket dibuat sampai tanggal diterbitkan oleh OPD. Nanti ini sebenarnya surat keterangan ini rentang waktunya tanggal 1 sampai 20 Oktober ya. Bagaimana jika tempat lahir tidak ada di portal? BKN menggunakan tempat lahir sampai tingkat kabupaten kota. Jadi kalau tempat lahir tidak ada, gunakan kabupaten kota ya. Bagaimana jika tanggal KTP dan ijazah sama tetapi tahun berbeda? Tahun kelahiran menggunakan yang benar, pastikan yang benar. Jika ikut CPNS, kalau nggak lulus berarti tidak bisa ikut P3K ya. Jika memenuhi, bagaimana jika umur kurang? Ini pastikan sesuai syarat ya. Materi tempel atau materi mana saja yang mudah. Bagaimana jika nama non-SN di database tidak sesuai ijazah? Beda 1 huruf, sesuaikan, jangan sampai salah pilih. Bagaimana dengan honorer yang masa kerja kurang 2 tahun? Tidak bisa. Apakah bisa melamar lintas PD? Udah kita jawab tadi. Apakah dari PD lain bisa melamar di PD kami? Silakan jika memungkinkan. Nah ini ya, sama berarti. Akun pendaftaran tetap dibuat yang baru. Oke, transkrip nilai SMA yang dipakai yang di belakang ijazah, bukan di belakang SKHU. Oke, ini ya. Surat pernyataan harus dicap, distempel, harus teliti. Saat penamaan file jangan sampai salah upload. Tidak disarankan mendaftar dengan HP, pakai PC atau laptop ya yang sebaiknya. Scan juga ya, sebaiknya pakai scanner. Kalaupun pakai HP, Bapak Ibu scan, watermark cam scannernya dihapus ya atau di crop. Pergunakan masa sanggah dengan sebaik-baiknya jika masuk TMS. Ini kalau seandainya kesalahan dari panitia ya, kalau kesalahan kita tidak bisa. Kesalahan yang bisa disanggah adalah kesalahan oleh panitia ya. Jika TMS tidak ada lagi perbaikan. Selesai masa sanggah, selanjutnya adalah seleksi kompetensi CAT yang akan dilaksanakan di Batam khusus Kepri. 1 hari ada 3 sesi, kecuali hari Jumat 2 sesi. Pastikan nanti ada pengumumannya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan sebagaimana disampaikan tadi,
Bapak Ibu silakan mendaftar di seluruh formasi yang sesuai dengan kualifikasi. Jangan pikir itu formasi orang lain atau bukan. Ya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.